Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Dwi Astuti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 2, semester 6. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pembiayaan modal kerja ijarah pada lembaga keuangan syariah. Baiklah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja. Nah, di sini pembiayaan modal kerja merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja, di mana ia membiayai semua kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja, baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap langsung, dan tetap angsuran. Adapun pengertian dari ijarah, yaitu ijarah atau sewa berasal dari kata al-ajru yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Nah, Zuhaili mengatakan bahwa transaksi sewa ataupun ijarah identik dengan jual beli. Tetapi dengan sewa atau ijarah, pemilikan dibatasi dengan waktu. Nah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa Indonesia ialah al-wad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti ataupun upah. Nah, sedangkan menurut istilah para ulama mengungkapkan beberapa pendapat mengenai definisi ijarah, di mana menurut Hanafiyah bahwa ijarah merupakan akad untuk membolehkan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Sedangkan menurut Malikiyah bahwa ijarah merupakan nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan. Baiklah, setelah mendengar dari penjelasan saya tadi mengenai definisi dari ijarah, maka kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu merupakan menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewanya adalah menjual manfaat, sedangkan upah mengupahnya itu merupakan menjual tenaga ataupun kekuatan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat ijarah. Nah, adapun syarat-syarat ijarah, yang pertama yaitu syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah balik dan berakal. Nah, dengan demikian, bila mana orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya atau diri mereka sebagai buruh, maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia balik, tetapi yang telah memayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan yang disetujui oleh walinya. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya kedua belah pihak melakukan akad yang menyatakan kerelaannya. Untuk melakukan akad ijarah itu bila mana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya itu tidak sah. Jadi harus ada kerelaan, tidak boleh ada paksaan. Nah, yang ketiga yaitu manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, di mana sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak begitu jelas, maka akad itu tidak sah. Nah, yang keempat yaitu objek ijarah dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Nah, oleh sebab itu semua ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewanya. Dan yang kelima yaitu objek ijarah.
Objek ijarah itu sesuai dengan yang dihalalkan oleh syara, di mana oleh sebab itu para ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh atau pembunuh bayaran, dan tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi atau pelacuran. Nah, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah ada 4. Yang pertama yaitu orang yang berakad. Orang yang berakad adalah 2 orang, yaitu mu'jir yang memberikan upah dan mustajir, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Yang kedua yaitu sigat akad, mu'jir dan mustajir, yaitu melakukan ijab dan qabul, ialah ungkapan pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Yang ketiga yaitu upah atau ujrah yang merupakan diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir, dengan syarat yang pertama, dengan syaratnya yaitu jumlahnya diketahui secara jelas dan detail. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu syaratnya uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Nah, adapun rukun yang terakhir yaitu manfaat. Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih atau barang ialah dengan menjelaskan manfaatnya, di mana batasan waktu dan pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan ijarah asal memenuhi persyaratan, yaitu harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Pemiliknya jelas. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat istimali, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali. Dan manfaat dari objek ijarah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akad ijarah ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada yang namanya akmal atau ashkash, yang merupakan akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Yang kedua ada yang namanya ain atau mutlaqah atau ala al-ayan, yang merupakan akad sewa atas manfaat barang. Nah, ijarah yang digunakan untuk penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Nah, objek sewa pada ijarah ini ialah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Yang ketiga yaitu mutahiyah bitamlik. Nah, mutahiyah bitamlik ini merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli ataupun pemberian atau hibah pada saat tertentu sesuai dengan akad. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya ijarah tasyikhiliyah, yang merupakan akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Nah, dalam lembaga keuangan syariah, memproduk akad ijarah yang disebut dengan al-ijarah al-mutahiyah bitamlik, yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang di tangan penyewa. Nah, biaya sewa biasanya lebih besar daripada upah sewa biasa. Nah, biaya sewa tersebut mencerminkan harga pokok pembelian dan besaran margin keuntungan yang diinginkan. Nah, ketika biaya sewa telah lunas di akhir masa perjanjian, maka kepemilikan barang tersebut akan digeser kepada penyewa.
Selanjutnya yaitu berakhirnya akad ijarah. Nah, sebab-sebab yang disepakati yaitu yang pertama, berakhirnya masa sewa. Kecuali jika ada uzur yang mengharuskan perpanjangan masa sewa, seperti ditemukannya tanaman yang belum berubah pada penyewaan tanah untuk bercocok tanam. Nah, jika masa sewa tidak ditentukan, seperti menyewa rumah untuk beberapa bulan tanpa membatasi jumlahnya, maka fuqaha berbeda pendapat. Yang pertama yaitu akad sah pada bulan pertama dan fasid pada bulan berikutnya, selama belum menentukan jumlah dan bulan dalam akad. Yang kedua, akadnya batal karena mazhab Maliki yang mensyaratkan penentuan masa sewa pada penyewaan rumah dan hewan, sedang mazhab Hanabila pada penyewaan aset. Yang kedua yaitu berakhirnya akad ijarah disebabkan oleh kerusakan pada objek akad, yaitu kemanfaatan yang hilang secara total pada objek akad seperti rumah yang roboh. Yang ketiga yaitu berakhirnya akad karena ikalah. Nah, di sini ijarah termasuk dengan muawadah mal bin mal atau menentukan harta dengan harta, maka ikalah juga dapat berlaku dalam ijarah, seperti halnya dengan dalam akad jual beli, maka ijarah hakikatnya adalah menjual manfaat. Nah, yang keempat yaitu sebab-sebab yang diperselisihkan. Yang pertama yaitu ijarah yang difasa karena adanya uzur. Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah menjadi fasak bila terjadi uzur pada salah satu pelaku ataupun objek akad. Nah, karena jika akad tetap lazim, maka pemilik uzur akan jatuh pada kerugian yang tidak dikehendaki dalam suatu akad. Nah, sedangkan jumhur fuqaha dari Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa tidak boleh memfasak akad dengan adanya uzur, karena ijarah merupakan salah satu bentuk jual beli, maka akad menjadi lazim atau karena akad terjadi kesepakatan antara keduanya. Contoh uzur pada salah satu pelaku akad yaitu mu'jir yang memiliki utang untuk utang yang memberatkannya dan ia tidak dapat menyelesaikan atau melunasinya kecuali dengan harga objek ijarah. Kedua yaitu ijarah difasak karena kematian salah satu dari pelaku akad. Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk pendapatan jasa, di mana keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan. Dalam beberapa kasus, prinsip sewa dapat pula disertai dengan opsi kepemilikan. Termasuk dalam kategori ini ialah ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Nah, ijarah itu merupakan akad pemindahan hak guna atas barang ataupun jasa. Nah, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya mengenai pembiayaan modal kerja ijarah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.